Alan Jayabaya, Sabdo Palon datang nagih janji tahun 2022. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Sabdo Palon hidup di masa Brawijaya V atau Brekertabumi. Ia merupakan tokoh legendaris yang dipandang sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam Serajang Kajayabaya Sabdo Palon oleh Pujanggarong Kewarsito. Salah satu syairnya memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa pasca 500 tahun keruntuhan Majapahit. Dalam syair tersebut, Sabdo Palon meramalkan kejayaan agama Budi setelah keruntuhan Islam. Adapun bait ramalan tersebut dikenal dengan istilah Sabdo Palon nagih janji. Tokoh Sabdo Palon sangat dihormati kalangan umat Hindu-Buddha dan aliran kejawen di tanah Jawa. Pada masa kerajaan Majapahit, ia mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai Punakawan abdi kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam kesehariannya, Sabdo Palon terlibat langsung dengan Sang Prabu dalam proses wawan sabda atau dialog dengan para wali, salah satunya Kangjeng Sunan Kalijaga. Di sini diceritakan bagaimana Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga, dan Sabdo Palon. Sebuah awal akan dimulainya kehancuran Jawa yang akan datang, yang sekarang sudah mulai terbukti kebenarannya. Sunan Kalijaga, kini putra Paduka, ingat bahwa Paduka lolos dari istana dan tidak karuan tinggal di mana. Paduka dimohon kembali ke Majapahit, tetaplah menjadi raja, dijunjung para punggawa, menjadi pusaka dan pedoman yang dijunjung tinggi anak cucu dan para sanak saudara, dihormati dan dimintai restu keselamatan semua di bumi. Apabila Paduka berkenan memegang tahta lagi, Paduka ingin tinggal di gunung mana Paduka tinggal. Putra Paduka memberi busana dan makanan untuk Paduka, tetapi mohon pusaka keraton di tanah Jawa diminta dengan tulus. Prabu Brawijaya berkata, "Aku muak bicara dengan santri, mereka bicara dengan mata tujuh, lami semua, maka beleruk matanya. Menunduk di muka tetapi memukul di belakang. Kata-katanya hanya manis di bibir, batinnya meraup pasir ditaburkan ke mata, agar buta mataku ini. Dulu-dulu aku beri hati, tapi balasannya seperti kenyung buntut." Sunan Kalijaga berkata, "Apabila Prabu tidak bersedia mengikuti saranku, lebih baik bunuh saja hamba." Prabu Brawijaya berkata, "Sahid, duduklah dulu. Kupikir baik-baik, kupertimbangkan saranmu, benar dan salahnya, baik dan buruknya, karena aku khawatir omonganmu itu bohong saja. Seumpama aku ke Majapahit, si patah bencinya tidak sembuh punya ayah budak kafir kufur. Kemudian aku ditangkap, dikebiri, disuruh menunggu pintu belakang. Pagi sore dipokongi sembahyang, apabila tidak tahu kemudian dicuci di kolam, digosok dengan ilalang kering. Coba pikirlah Sahid, alangkah sedih hatiku, orang sudah tua renta, lemah tak berdaya kok akan direndam dalam air." Sunan Kalijaga berkata, "Mustahil jika demikian, besok hamba yang tanggung, tidak mungkin putra Paduka berlaku demikian. Akan halnya masalah agama hanya terserah sekehendak Paduka, namun lebih baik Paduka berkenan berganti syarat rasul dan mengucapkan asma Allah. Akan tetapi, jika Paduka tidak berkenan, itu tidak masalah, toh hanya soal agama. Pedoman orang Islam itu syahadat, meskipun salah dingklak-dingkluk, jika belum paham syahadat, itu tetap kafir namanya." Terjadi percakapan teologi dan Sunan Kalijaga berbicara banyak-banyak agar Prabu Brawijaya berkenan pindah agama.
Jika Paduka memeluk Islam, manusia Jawa tentu kemudian Islam semua. Setelah itu Prabu Brawijaya mengucapkan kalimat syahadat. Setelah kejadian itu minta potong rambut, tetapi belum lahir batin, rambut Paduka belum bisa terpotong. Setelah potong rambut, Prabu Brawijaya berkata, "Kamu berdua aku beritahu, mulai hari ini aku meninggalkan agama Buddha dan memeluk agama Islam. Kalau kalian mau, kalian akan kuajak pindah agama Rasul dan meninggalkan agama Buddha." Sabdo Palon berkata, "Hamba ini Ratu Dang Hyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba." Mulai dari leluhur Paduka dahulu, Sang Wikumanumasa, Sakutrem dan Bambang Sakri turun-temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh penurun raja-raja Jawa. Hamba tidak tidur sampai 2000 tahun. Selama tidur hamba selalu ada perang saudara, manusia yang nakal membunuh bangsanya sendiri. Sampai sekarang umur hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Sejak pertama menepati agama Buddha, baru Paduka berani meninggalkan pedoman leluhur Jawa. Jawa artinya tahu, mau menerima berarti cawan. Kalau hanya ikut-ikutan akan membuat celaka muksa Paduka kelak. Halilintar bersahutan menyambut perkataan Wikutama Sang Sabdo Palon. Prabu Brawijaya disindir oleh Dewata karena mau masuk agama Islam, yaitu dengan perwujudan keadaan dunia ditambah 3 hal. 1. Rumpu Jawan, 2. Padi Randanunu, dan 3. Padi Mriyi. Prabu Brawijaya berkata, "Bagaimana niatmu? Mau apa tidak meninggalkan agama Buddha, masuk agama Rasul?" Sabdo Palon berkata, "Paduka masuklah sendiri, hamba tidak tega melihat watak sia-sia seperti manusia Arab itu, menginjak-injak hukum, menginjak-injak tatanan. Jika hamba pindah agama, pasti akan celaka muksa hamba kelak. Yang mengatakan mulia itu kan orang Arab, dan orang Islam semua memuji diri sendiri. Mati yang utama itu 1130, artinya 100 itu putus, 3 itu tilas, 10 itu pulih, wujud kembali. Wujudnya rusak, tetapi yang rusak berasal dari ruh." Prabu Brawijaya berkata, "Ciptaku menempel pada orang-orang yang lebih." Sabdo Palon berkata, "Itu manusia tersesat, seperti kemeladian menempel di pohon besar, tidak punya kemuliaan sendiri, hanya numpang. Itu bukan mati yang utama." Tapi matinya manusia nista, sukanya menempel ikut-ikutan, tidak memiliki sendiri. Jika diusir gentayangan menjadi kuntil anak. Prabu Brawijaya berkata, "Aku akan kembali kepada suwung, kekosongan, ketika aku belum mau wujud apa-apa. Demikianlah tujuan matiku kelak." Sabdo Palon berkata, "Itu matinya manusia tidak berguna. Ketika hidupnya seperti hewan, hanya makan, minum, dan tidur. Demikian hidup bisa gemuk kaya daging. Penting minum dan kencing saja, hilang hidup dalam hati." Prabu Brawijaya berkata, "Aku menunggui tempat kubur apabila sudah hancur luluh menjadi abu." Sabdo Palon berkata, "Itulah matinya orang bodoh menjadi setan kuburan, menunggui daging di kuburan. Daging sudah luluh menjadi tanah, tidak mengerti ruh baru. Itu manusia bodoh." Prabu Brawijaya, "Aku akan muksa dengan ragaku." Sabdo Palon berkata, "Kalau orang Islam terang tidak bisa muksa, tidak mampu meringkas makan badannya, gemuk kebanyakan daging." Prabu Brawijaya berkata,
Aku tidak punya kehendak apa-apa, tidak bisa memilih. Terserah Yang Maha Kuasa, di manakah Tuhan yang sejati. Sabdo Palon berkata, tidak jauh, tidak dekat, Paduka bayangannya sendiri, Paduka wujud sifat sukma, sejatinya tinggal budi, hawa, dan badan. Prabu Brawijaya, apa kamu tidak mau masuk agama Islam? Sabdo Palon berkata, ikut agama lama, kepada agama baru tidak. Kenapa Paduka berganti agama tidak bertanya kepada hamba? Apakah Paduka lupa nama hamba Sabdo Palon? Sabdo artinya kata-kata, Palon kayu pengancing kandang, naya artinya pandangan, genggong artinya langgeng, tidak berubah. Jadi bicara hamba itu bisa untuk pedoman orang tanah Jawa, langgeng selamanya. Sungguh jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan Paduka akan celaka. Jawa tinggal Jawan, artinya hilang, suka ikut bangsa lain. Paduka besok saksikan, banyak manusia suka menipu, berani bertindak nista dan suka bersumpah. Besok setelah bertaubat ingat kepada agama Buddha lagi, dan kemudian mau makan buah pengetahuan. Dewa kemudian memaafkan, hujan kembali seperti zaman Buddha. Prabu Brawijaya berkata, aku menyesal masuk Islam dan meninggalkan agama Buddha. Ia masuk agama Islam karena istrinya Putri Cempayang mengatakan, orang agama Islam itu kelak apabila mati akan masuk surga yang melebihi surganya orang kafir. Sabdo Palon berkata, sejak zaman kuno, bila laki-laki menurut perempuan pasti sengsara, karena perempuan itu utamanya untuk wadah, tidak berwenang mulai kehendak. Aku akan memisahkan diri dengan Paduka. Prabu Brawijaya berkata, kamu celah tanpa guna karena sudah terlanjur. Sekarang hanya kamu yang kutanya, masih tetapkah tekadmu? Aku masuk agama Islam disaksikan oleh si Syahid, sudah tidak bisa kembali lagi ke agama Buddha. Kamu mau pergi kemana? Sabdo Palon berkata, tidak pergi, tetapi tidak berada di situ. Hanya menempati yang namanya Semar, artinya melingkupi sekalian wujud Anglelo Kalingan Padang. Prabu Brawijaya berkata, aku bersumpah, besok apabila ada orang Jawa tua berpengetahuan, yaitulah yang akan diasuh oleh Sabdo Palon. Orang tua itu akan diajari benar salah. Besok gantilah negara Blambangan dengan nama negara Banyuwangi, agar menjadi pertanda kembalinya Sabdo Palon ke tanah Jawa membawa asuhannya. Ada gajah di Kertak seperti kucing, walaupun mati wujudku, tetapi ingatlah besok, apabila sudah agama Kaweruh, besok akan kubalas. Kuajari tahu benar dan salah, cara memangku kerajaan, makan babi seperti zaman Majapahit. Sunan Kalijaga diampuni oleh Allah dengan pasemon adanya orang-orang yang punggungnya sampai ke punuk disisipi tatal kayu jati. Maksudnya punukmu panekno, ilmu sejati itu tidak usah berguru kepada orang Arab. Sabdo Palon menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang sudah berlaku secara turun-temurun. Dalam jangka Sabdo Palon, ia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Sair ramalan ini berbunyi, pepestene nusa tekan janji yen wis cangkep 500 warsa, kapetong jaman Islame musna bali marang ingsun, gami budi madeg sawiji. Artinya, takdir nusa sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun. Terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Sair tersebut muncul di penghujung serajangka Sabdo Palon yang dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji. Melalui sairnya itu,
Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Sabdo Palon menyatakan sumpahnya untuk kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama baru yang sempurna yakni Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu, agama ini akan hancur dan digantikan dengan agama Budi. Jika dihitung dari waktu Sabdo Palon menyatakan sumpahnya, ia diprediksi akan kembali di abad ke-20. Sabdo Palon bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat, sumpah Sabdo Palon Nagih Janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya. Mengingat beberapa ramalan Sabdo Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain-lain. Adapun isi syairnya adalah sebagai berikut. Hardi agung agung samyo, huru harang gegirisi, kumelegar suaraniro lahar utah kanan kering. Ambleber anglelebi, rajang wono lan desagung, manungsanyo geh prasto kebu sapi samyo kusis. Sirno kempang tan wonten monggo puliho. Gunung berapi semua, huru hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya. Menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan, manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Ramalan Jayabaya ungkap di tahun 2022 Sabdo Palon datang. Kedatangan Sabdo Palon ditandakan dengan bencana alam merajalela di mana-mana. Kedatangan Sabdo Palon sudah ditunggu-tunggu masyarakat Jawa. Dipercaya bahwa akan tiba masa di mana kekacauan banyak terjadi yang dikenal Sabdo Palon Nagih Janji. Wong Jawa wus ilang jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kekeringan spiritualitas. Dalam ramalan Jayabaya, masa Sabdo Palon Nagih Janji dalam pupuh 4 bersumpah bahwa akan datang kembali sebagai pamomong tanah Jawa 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Lantas, kapan Sabdo Palon datang nagih janji? Dalam ramalan Jayabaya berdasarkan Serat Sabda Palon, jika dihitung 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit di tahun 1478, maka jatuh pada tahun 2020 hingga 2022. Maka di tahun 2022, Indonesia akan dihebohkan dengan janji 500 tahun keruntuhan yang ditandai dengan bencana alam. Di antaranya bencana gunung meletus seperti disebut dalam pupuh 5, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh apabila sudah meletus mengeluarkan lahar. Tak hanya itu, ramalan Jayabaya juga menyebut deretan bencana alam dan kekacauan merajalela di antaranya. Dalam pupuh 15, bencana gempa 7 kali sehari yang membuat manusia takut. Dalam pupuh 7 akan datang bencana banjir bandang. Dalam pupuh 13, bencana tsunami, ombak akan naik ke daratan. Akan diserang bencana wabah mematikan seperti yang diramal dalam pupuh 11. Kondisi politik yang semakin memanas, negara carut-marut, serta rusaknya moral masyarakat Jawa, seperti yang diramal dalam pupuh 9, 10, dan 11. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon Nagih Janji, kemudian kekacauan merajalela.
Dari ramalan Jangka Jayabaya tersebut, masyarakat Jawa meyakini akan tiba masa di mana kekacauan banyak terjadi yang dikenal dengan sebutan Sabdo Palon Nagih Janji. Di tahun 2022, Indonesia akan dihebohkan dengan berdirinya sebuah kerajaan yang mengaku akan memenuhi janji 500 tahun keruntuhan Kerajaan Majapahit. Menurut ramalan Jangka Jayabaya dalam serat Sabdo Palon, kemunculan akan ditandai dengan beberapa kejadian alam dan sosial. Berdasarkan buku 11 dalam serat Sabdo Palon disebutkan, pagebluk engkang pinangkung leloro ngombro-ngombro enjing sugeng sore praloyo. Artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Dalam ramalan Jangka Jayabaya bahwa masa Sabdo Palon Nagih Janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon dalam ramalan Jangka Jayabaya, tapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris, pandita, penasehat Kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Rahayu, Rahayu, Rahayu.